Prediksi perekonomian global yang memburuk pada tahun depan menjadi tantangan besar bagi sejumlah negara berkembang termasuk Indonesia. Khusus di sektor perbankan, tantangan semakin besar seiring rencana Bank Sentral Amerika Serikat The Fed merealisasikan kenaikan suku bunga. Lalu bagaimana perbankan tanah air menyikapinya? Ikuti perbincangan Putri Permatasari dan PLT Direktur Utama Bank Permata, Roy Arman Arfandi berikut ini. Saat ini saya bersama dengan PLT Direktur Bank Permata, Roy A. Arfandi. Bapak, terima kasih telah bergabung bersama kami di sini, Bapak. Bapak, jika melihat pertumbuhan dari Bank Permata di tahun 2014 ke tahun 2015 mendatang, akan seperti apa? Kalau saya memperkirakan pertumbuhan Bank Permata tahun mendatang itu akan berkisar antara 10-12%. Yaitu tidak terlalu jauh dari pertumbuhan yang akan kita alami pada tahun 2014 dibanding 2013 sebelumnya. Namun Pak, kalau kita lihat memang 2015 beberapa kalangan memang pada saat ini mengatakan bahwa ini akan menjadi tahun yang sangat menantang, khususnya untuk industri perbankan di dalam negeri, karena mungkin akan ada penghentian stimulus fiskal dari The Fed Amerika Serikat. Dan bagaimana Anda memandang resiko ini nantinya? Resiko ini sebenarnya sudah terjadi dari 2013 ya, jadi kita sudah mengantisipasi cukup lama selama tahun ini. Untuk itu kita selalu menjaga dan memprioritaskan menjaga likuiditas kita menjadi di level yang cukup aman, sehingga kita tidak mendapat dampak yang signifikan jika terjadi pemberhentian quantitative easing seperti yang baru dilakukan oleh Fed barusan ini. Namun Pak, kalau dilihat untuk sektor apa sih mungkin yang Bank Permata proyeksi akan tumbuh lebih kuat nantinya ke depan? Kalau saya melihat sektor yang akan tumbuh cukup baik tahun depan itu adalah sektor yang terkait dengan kebutuhan domestik. Misalnya kebutuhan makanan, minuman, transportasi dan logistik itu merupakan beberapa sektor yang kemungkinan besar akan tetap bertumbuh dengan baik di tahun mendatang. Dengan adanya hal yang menantang tersebut, sektor apa mungkin yang pertumbuhannya bisa dibilang lebih melemah nantinya? Saya rasa sektor pertambangan masih tetap akan melemah seperti tahun ini. Kalau itu kita lihat juga karena kebanyakan sangat terpengaruh kepada demand dari global, dan kedua kita harganya juga masih belum membaik dari luar negeri. Apakah itu artinya Bank Permata nanti akan fokus ke sektor-sektor seperti domestik, seperti konsumer tadi, makanan dan lain sebagainya, Pak? Ya, kurang lebih kita akan fokus kepada sektor tersebut karena saya yakin bahwa sektor seperti itu adalah sektor yang cukup tahan banting dan tahan terhadap goncangan ekonomi seperti yang kita alami pada tahun-tahun ini. Berapa persen fokus kenaikannya dari sektor konsumer ataupun produktif misalnya? Kalau untuk yang sektor ekonomi ini kita akan tetap fokus. Kebetulan portfolio kami cukup merata di beberapa sektor, jadi kemungkinan kenaikannya tidak akan signifikan. Tapi kita akan tetap fokus untuk mencari pipeline baru dan portfolio baru di sektor tersebut. Seperti apa mungkin portfolio barunya? Portfolio baru itu mungkin di sektor penunjang makanan minuman, jadi bukan hanya produsen makanan minuman, tapi termasuk sektor penunjangnya. Misalnya packaging, termasuk supplier bahan baku untuk pembuatan bahan makanan minuman, itu termasuk sektor-sektor yang akan kita tujukan pada tahun-tahun mendatang. Selain quantitative easing tadi, wacana kenaikan harga BBM bersubsidi pada saat ini juga menjadi salah satu tantangan, dan kemungkinan Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga acuannya. Bagaimana Bapak melihat kondisi itu? Kalau kenaikan BBM ini saya rasa cukup lama sudah didengungkan, dan saya merasa pengusaha Indonesia sudah cukup mengantisipasi dengan baik. Jadi saya perkirakan dampak kenaikan BBM tentu pasti ada secara bisnis itu pasti ada ya, tapi saya yakin itu dapat diantisipasi dengan baik oleh para pelaku bisnis. Jika pada saat ini Bank Indonesia menetapkan suku bunga acuan hingga November ataupun Oktober masih 7,5%, berapa yang menurut Bapak ideal untuk kisaran di tahun ini? Saya kira itu akan bertahan sampai akhir tahun sekitar 7,5%. Namun dengan adanya tantangan-tantangan tersebut, apakah menurut Bapak kebijakan moneter yang pada saat ini telah dilakukan oleh Bank Indonesia ini telah bisa memitigasi risiko yang ada, Pak? Saya lihat juga OJK dalam hal ini cukup aktif menjaga situasi likuiditas perbankan Indonesia, dan saya sangat apresiasi itu karena kita lihat contohnya kemarin awal Oktober OJK menerbitkan aturan pembatasan suku bunga maksimum untuk deposito bank-bank buku 3 dan buku 4. Hal ini sangat membantu untuk mendorong likuiditas menjadi lebih merata kepada bank-bank yang ada di Indonesia. Pak, namun Pak, secara spesifik dengan adanya tantangan ataupun kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah Amerika di tahun 2015, apa mungkin dari kalangan industri perbankan yang harus dilakukan supaya memperkuat industri ini? Saya kira untuk dari sisi perbankan kita tetap harus mengantisipasi kenaikan suku bunga dari Fed rate. Seperti yang tadi diceritakan oleh Pak Tony, kita harus antisipasi itu dan mungkin menjaga agar suku bunga BI ini tetap berada di level seperti sekarang ini paling kurang ya. Karena kalau kita
lihat bunga BI rate itu tidak atraktif lagi, tentu dana-dananya itu mungkin akan keluar. Nah, ini kita tetap harus jaga karena dana asing Indonesia ini saya rasa cukup signifikan. Proyeksinya kalau misalnya BI menaikkan suku bunga misalnya bisa menjadi 8% itu akan seperti apa sih Pak gambarannya? Kalau misalnya BI rate naik antara 7,5 sampai 7,75 atau 8%, kemungkinan kan pasti cost of fund akan naik. Kalau cost of fund naik, kemungkinan juga tentu sektor kredit yang sensitif terhadap kenaikan suku bunga tentu akan berdampak. Dan ini bank harus hati-hati karena kita takut juga jangan sampai sektor industri yang sensitif terhadap suku bunga ini bisa menimbulkan NPL baru. Ini harus kita jaga. Apakah Bapak melihat ada pengetatan likuiditas di tahun 2015 mendatang? Saya rasa kondisinya akan sama dengan sekarang, tapi menurut saya dengan adanya kebijakan yang proaktif dari OJK seperti sekarang ini, saya rasa likuiditas tahun depan mungkin akan lebih membaik daripada yang ada tahun 2014 ini. Ya, kalau tadi Bapak menargetkan pertumbuhan tahun depan 10-15% ya Pak ya. Apakah itu sudah memasukkan resiko-resiko tadi? Ya, kurang lebih seperti itu. Kira-kira pendapatan dan laba bersih bagaimana? Kalau pendapatan mungkin kita cukup konservatif, kita berusaha agar pendapatan kita naik sekitar 6% tahun depan, 6-7%. Sementara laba mungkin kita berusaha agar naik juga tetap seperti kisaran kenaikan pendapatan yang kita targetkan. Gimana Pak supaya untuk bisa mencapai kenaikan tersebut apa yang akan dilakukan oleh? Beberapa yang kita lakukan adalah misalnya kita akan mencoba untuk memfokus kepada transaksi perbankan yang menggenerate fee base seperti yang ada kita lakukan tahun ini. Kedua, kita tentu akan melihat bagaimana kita bisa melakukan efisiensi dengan lebih baik dalam operasional perbankan sehingga kami bisa mempertahankan margin yang ada dengan lebih baik. Kalau belanja modal tahun depan diproyeksi berapa Pak? Belanja modal tahun depan kita akan lebih konservatif, kita akan lebih selektif dalam melakukan belanja modal tahun depan. Akan digunakan untuk apa saja? Akan lebih banyak digunakan untuk melakukan enhancement atas sistem atau IT infrastruktur yang ada di bank permata. Berapa sih Pak anggarannya? Saya belum punya angka detailnya, tapi kita akan coba lihat lagi secara case by case karena kebutuhan ini kan akan disesuaikan dengan kebutuhan dari nasabah kami. Jika perlu memang kita akan melakukan enhancement atas sistem yang ada kita. Kira-kira ada kenaikan 10 hingga 20%? Kenaikan mungkin nggak akan sebesar itu. 5% mungkin? Mungkin antara 5 sampai 10 kali ya. Bapak terima kasih telah meluangkan waktu dengan kami di Sama-sama. sini. Demikian kembali ke Anda.